Inilah Injil suci menurut Yohanes. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, mengenali kehadiran orang lain rupanya tidak mudah dilakukan bagi sebagian orang. Mereka memang melihat kehadiran orang-orang di sekitarnya, bahkan ada yang hadir di depannya, tetapi seringkali mereka melihat hanya pada dirinya sendiri dan menganggap kehadiran orang lain itu tidak penting. Atau dengan kata lain, kehadirannya justru lebih penting untuk dilihat oleh orang lain. Hal ini tampak dari bagaimana mereka mendominasi pembicaraan, hanya ingin berbicara tapi tidak memberi kesempatan orang lain berbicara, hanya ingin didengar tapi tidak pernah mau mendengarkan kisah orang lain. Kata-kata yang digunakan lebih banyak berawalan saya atau aku. Contohnya, saya memiliki bla bla bla, pekerjaan saya bla bla bla, keluarga saya bla bla, paman saya bla bla, saudara saya, teman saya, dan seterusnya. Seolah-olah orang lain tidak memiliki kisah seperti dirinya, atau seolah-olah kisahnya memang perlu diperdengarkan kepada semua orang. Kemampuan memperhatikan dan mendengarkan orang lain memang perlu latihan, tetapi terlebih lagi memerlukan kerendahan hati. Bila semakin hari dilakukan dan dilatih, ditambah lagi bila kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, maka kita dapat mengenali kehadiran Tuhan lewat pribadi-pribadi di sekitar kita. Entah itu berupa sapaan Tuhan lewat orang lain bagi kita, ataupun dorongan hati bagi kita untuk melakukan sesuatu bagi orang lain. Saudara-saudari yang terkasih,
Injil hari ini mengisahkan bagaimana Maria pada awalnya tidak mengenali kehadiran Tuhan Yesus. Ia tidak mengenali Yesus walaupun telah sering bersama-sama dengannya. Ia sungguh tidak menyangka bahwa Yesus memang hidup kembali. Ia baru menyadari kehadiran Yesus saat namanya dipanggil. Ia mengenali cara Yesus memanggilnya, menyapanya secara sangat pribadi. Semoga dengan semangat Paskah, kita juga semakin mengenali kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Tuhan pun bisa hadir lewat sapaan orang-orang lain di sekitar kita. Namun hanya dengan kerendahan hati, kita bisa melihat dan merasakan sapaan Tuhan secara pribadi. Roh Kudus yang kita terima memampukan kita mengenalinya. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita memang sesuai dengan janjinya bahwa Ia akan senantiasa hadir menyertai kita sepanjang masa sampai saatnya kita kembali kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah kisah Tommy, seorang pengusaha yang pagi-pagi tergesa-gesa berlari mengejar pesawat pagi yang akan membawanya pergi ke luar negeri. Ketika dia berlari di lorong bandara, tanpa sengaja dia menabrak dagangan bunga yang ada di situ, di tepi lorong yang dijaga oleh seorang gadis. "Aduh, maaf, saya terburu-buru. Saya tidak hati-hati dan menabrak rak bungamu," kata Tommy. Bunga-bunga dagangan si gadis tersebut berantakan. Setelah memperhatikan lebih dekat, Tommy baru tersadar kalau si gadis tersebut adalah seorang gadis tunanetra. Lalu Tommy bertanya dengan suara yang sedikit lemas, "Berapa nilai seluruh daganganmu hari ini, Dek?" Si gadis itu menjawab, "Tidak apa-apa, Pak, tidak seberapa." Tommy seraya mengulurkan beberapa lembar uang ratusan ribu ke gadis tersebut berkata, "Ini, Dek, buat pengganti semua kerusakan bunga ini." "Terima kasih banyak, Pak, atas kebaikan Bapak." Namun setelah si gadis mengetahui jumlah uang yang diterimanya sangat berlebihan dibandingkan dengan seluruh barang dagangannya hari itu, si gadis lalu bertanya, "Apakah Anda Yesus?" Namun, Tommy telah berlalu meninggalkan si gadis sendirian. Saudara-saudari yang terkasih, seluruh perjuangan hidup kita di dunia, seluruh keberadaan hidup kita haruslah menggambarkan tentang kebaikan Tuhan Yesus sendiri, sehingga orang lain melihat dan percaya bahwa Yesus memang ada, pernah hidup, dan selama-lamanya akan hidup dalam diri kita. Pada akhirnya, seperti kisah cerita tadi, karena Allah adalah kasih yang telah mengutus putranya ke dunia agar manusia percaya bahwa kasih itu hidup selamanya, sehingga membawa orang lain akan percaya dan berkata, "Aku telah melihat Tuhan." Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. 1 Petrus bab 1 ayat 22. Setiap hari kita dipanggil dan diutus Tuhan. Apakah kita menjawab ya terhadap panggilan Tuhan itu? Apakah kita membuka diri dan hati kita lebar-lebar terhadap bimbingan karya Roh Kudus di dalam diri kita? Apakah kita sudah menyerahkan seluruh keberadaan hidup kita ke dalam tangan-Nya? Marilah berdoa. Allah Bapa Pencipta dan Penyelamat,
Engkau telah memulihkan kami dengan perayaan Paskah. Bimbinglah dengan rahmat-Mu, agar kami memperoleh kebebasan sempurna, sehingga dapat bergembira di dunia dan bersuka cita di surga, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.